Baiklah, sebelum masuk pada pembagian zaman prasejarah, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Sebelum kehidupan zaman prasejarah dimulai, ada beberapa tahapan kehidupan sebelumnya yang menjelaskan bagaimana keadaan dan kondisi bumi, serta kehidupan apa saja yang ada pada zaman tersebut. 1. Zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Dan pada masa itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masa Arkaikum merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Kerak bumi terbentuk setelah pendinginan bagian tepi dari balon bumi atau bakal calon bumi. Plate tektonik atau lempeng tektonik yang juga terbentuk pada masa ini. Pada masa ini juga merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Dan berdasarkan masa ini, fosil tertua ditemukan adalah fosil stromatolith dan cyanobacteria dengan umur kira-kira 3,5 miliar tahun. 2. Zaman Paleozoikum. Paleozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman primer atau zaman hidup tua berlangsung selama 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, yaitu ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. 3. Zaman Mesozoikum. Mesozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman Sukendar atau zaman hidup pertengahan berlangsung selama kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, reptil berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada zaman ini sering pula disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhir zaman sekunder ini, muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah dan reptil mengalami kepunahan. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum atau disebut dengan zaman hidup pertengahan. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui. Sementara itu, zaman kuartier ditandai dengan munculnya manusia, sehingga merupakan zaman yang terpenting. Zaman tersier ada ditandai dengan hilangnya reptil besar, munculnya penyebaran tanaman hingga spesies baru seperti gajah atau mamut, marsupilami, kucing, dan banyak lagi hewan mamalia. Kemudian zaman kuartier ditandai dengan suhu bumi naik sehingga keadaan bumi tidak stabil karena zaman yang selalu berganti-ganti. Lempeng bumi pun selalu bergeser. Zaman ini terbagi atas dua, yaitu zaman Holosen dan Pleistosen. Pembagian zaman dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu di Indonesia terbagi atas tiga, yaitu zaman batu tua, media, dan besar. Zaman batu tua merupakan zaman di mana alat-alat batu dibuat oleh manusia dan masih dikerjakan secara kasar atau tidak diasah. Zaman ini disebut zaman berburu dan meramu makanan tingkat sederhana. Manusia pendukungnya adalah Homo erectus. Alat-alat hasil kebudayaannya adalah kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetap, dan alat serpi atau flex. Zaman batu tengah atau Mesolitikum merupakan zaman di mana alat-alat batu sudah dihaluskan sebagian, terutama bagian yang digunakan. Sudah mengenal tembikar dan merupakan masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Manusia pendukung kebudayaannya adalah Homo sapiens. Hasil kebudayaannya adalah seperti serpih bilah, tradisi alat tulang, dan kapak genggam Sumatera.
Selanjutnya yaitu zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman ini, alat-alat batu sudah diasah hingga halus dan indah. Sudah dikenal tembikar tenun dan batik. Pada zaman ini dikenal sistem bercocok tanam dan pendukungnya adalah Homo sapiens. Alat hasil kebudayaan zaman ini adalah beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, dan perhiasan seperti gelang dan kalung. Selanjutnya, zaman logam. Pada zaman logam, orang-orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang-orang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut dengan bivalve dan dengan cetakan tanah yang disebut dengan acier produce. Periode ini juga disebut dengan masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Pembagian zaman logam yang pertama adalah zaman perunggu. Pada zaman ini, orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat perunggu pada zaman ini yaitu kapak corong yang ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan Irian. Kemudian ada bejana perunggu yang ditemukan di Madura dan Sumatera. Selanjutnya, zaman besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peluburan besi lebih sulit dari teknik peluburan tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Alat-alat besi yang dihasilkan zaman ini yaitu mata pisau, mata pedang, dan mata sabit. Kebudayaan Indonesia kuno. Yang pertama, yaitu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ditemukan di Pacitan, tepatnya Desa Punung, yaitu ditemukannya alat paleolitik berupa kapak genggam atau kapak perimpas serta alat serpi. Ditemukan oleh Van Koningswald dalam penelitiannya tahun 1935. Alat ini ditemukan di permukaan tanah sehingga sulit untuk menentukan siapa pendukung kebudayaan ini. Meskipun begitu, setelah diteliti, alat ini berasal dari lapisan Pleistosen Tengah. Alat ini juga ditemukan di Sukabumi, Ciamis, Gombong, Bengkulu, Bali, Flores, dan Timor. Pendukung kebudayaan ini diperkirakan adalah Pithecanthropus erectus. Selanjutnya, kebudayaan Ngandong. Van Koningswald pada tahun 1934 dalam penelitian di Gandong dan Sidoarjo menemukan alat-alat tanduk dan alat bantu yaitu kapak genggam dan termasuk alat serpi yang ditemukan di Sangiran. Dari penemuan alat-alat tersebut, analisis yang muncul adalah kehidupan manusia zaman itu masih mengumpulkan bahan makanan yang disediakan oleh alam atau food gathering. Kehidupan kerohanian belum dapat diidentifikasi karena memang tidak ditemukan alat-alat yang digunakan sebagai upacara keagamaan. Selanjutnya, kebudayaan Sampung. Pada tahun 1928 sampai 1931, Van Steenkamp-van-Vels mengadakan penelitian di Gua Lawa di dekat Sampung, Ponorogo. Penelitian ini membuahkan hasil dengan ditemukannya alat-alat berupa alat tulang, sehingga Van Steenkamp-van-Vels menyebutnya dengan kebudayaan Sampung Bone Culture. Alat yang ditemukan antara lain jarum, pisau, mata panah, dan sudip. Lingkungan kebudayaan meliputi sebuah rock shelter, yaitu lapisan tanah yang mengandung beberapa benda-benda yang mencerminkan kebudayaan tertentu. Di tempat tersebut juga ditemukan tulang binatang yang dibor. Diperkirakan tulang tersebut dimanfaatkan sebagai barang perhiasan atau jimat. Binatang pemburuan juga ditemukan seperti gajah, macan tutul, rusa, dan lain-lain. Sekian materi mengenai zaman prasejarah. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih.